Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadatul Ulum dengan NIM 210404501019. Nah, di sini saya akan membuat tugas saya, yaitu tugas keterampilan komunikasi. Nah, di sini judul yang akan saya bahas yaitu landasan filosofi keterampilan komunikasi konseling. Nah, konsep umum komunikasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari setiap aktivitas yang dijalani oleh individu. Eksistensinya jatuh menembus ruang dan waktu untuk tujuan yang sangat bervariasi dan menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Nah, para ahli menyebutkan lebih dari 80% alokasi waktu individu dalam satu hari dilakukan dengan berkomunikasi. Artinya, komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar individu yang diperoleh melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Nah, komunikasi menjembatani informasi dari individu ke individu lainnya atau kelompok. Nah, secara etimologis, perkataan komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan, dalam kurung Samroni 2009. Nah, komunikasi berarti penyampaian pesan atau komunikator kepada komunikan. Effendi tahun 2003. Berdasarkan definisi yang dikemukakan ini, dapat dijelaskan bahwa komunikasi berkaitan dengan penyampaian sesuatu berupa pesan ataupun pandangan dalam rangka mencari kesamaan pandangan. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu Dictionary of Behavioral Science menyajikan 6 pengertian komunikasi. Nah, yang pertama, penyampaian perubahan energi dari satu tempat ke tempat yang lain seperti dalam sistem saraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara. Nah, yang kedua itu penyampaian atau penerimaan sinyal atau pesan oleh organisme. Nah, yang ketiga itu ada pesan yang disampaikan. Yang keempat itu ada proses yang dilakukan satu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan sinyal-sinyal yang disampaikan. Nah, selanjutnya itu ada pengaruh satu wilayah persona pada wilayah persona yang lain, sehingga perubahan dalam satu wilayah menimbulkan perubahan yang berkaitan dengan wilayah lainnya. Nah, yang terakhir itu ada pesan klien kepada pemberi terapi dalam psikoterapi. Nah, materi yang akan saya bahas selanjutnya yaitu dasar filsafat komunikasi. Setiap ilmu pengetahuan memiliki kajian filsafat tersendiri. Nah, hal ini dapat dimaklumi karena memang pada prinsipnya semua ilmu pada masa lampau berpangkat pada ilmu filsafat. Nah, filsafat merupakan usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Nah, filsafat berusaha menjawab pertanyaan tentang asal mula hidupnya. Nah, tentang asal mula hidupnya dan sifat dasar alam semesta, tempat manusia hidup, serta apa yang tujuan hidupnya. Nah, lebih lanjut dijelaskan bahwa filsafat bisa menggunakan bahan-bahan deskriptif yang disajikan bidang studi khusus dan melampaui deskripsi tersebut dengan menyelidiki atau menanyakan sifat dasar dan nilai dan kemungkinannya. Nah, filsafat komunikasi menyumbang keterangan ke arah opini publik temporal, serta membawa kemajemukan ke domain publik. Nah, filsafat komunikasi yang bergerak pada situasi tertentu atau momen tertentu dan memberikan kontribusi tertentu bagi opini publik. Nah, filsafat komunikasi kemungkinan perbedaan pendapat dengan penulis dan filsafat itu sendiri sebagai sebuah konsep. Nah, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Nah, komunikasi merupakan hal yang eksistensi
berpengaruh dan bahkan seringkali menjadi faktor penentu dalam kehidupan manusia. Nah, komunikasi merupakan dasar dari eksistensi suatu masyarakat dan menentukan struktur masyarakat tersebut menurut Susanto dan Astrid pada tahun 1976. Nah, komunikasi merupakan mekanisme ataupun alat dalam pengeporan rangsangan dalam masyarakat. Nah, dengan mekanisme komunikasi, individu dapat memberitahukan dan menyebarkan apa yang dirasakan dan apa yang diinginkan terhadap individu lain. Nah, melalui komunikasi, individu mengembangkan diri dan membangun hubungan dengan individu lain ataupun kelompok. Hubungan individu dengan individu lain akan menentukan kualitas hidup. Nah, di sini melalui komunikasi, individu mengembangkan diri dan membangun hubungan dengan individu lain ataupun kelompok. Nah, hubungan individu dengan individu lainnya itu akan menentukan kualitas hidup individu tersebut yang dimoderatori oleh efektivitas komunikasi yang digunakan. Tubbs dan Moss yang dikemukakan oleh Rahmat pada tahun 2000, Maulana dan Gomeler yang dikemukakan pada tahun 2013. Nah, menyatakan bahwa komunikasi yang efektif ditandai dengan timbulnya 5 hal, yaitu yang pertama pengertian, penerimaan yang cermat, yang kedua ada kesenangan, hubungan yang hangat, akrab dan menyenangkan, mempengaruhi sikap dan bersifat persuasif. Nah, materi selanjutnya adalah komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri memperdayakan dan menolong dirinya sendiri. Nah, hal ini secara tidak langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Upaya konseling memperdayakan diri dan menolong diri tersebut dapat melalui wujud pengembangan diri maupun. Nah, di sini upaya konseling memperdayakan diri dan menolong diri tersebut dapat melalui wujud pengembangan diri maupun upaya melepaskan diri dari permasalahan yang sedang dialaminya. Tujuan utama konseling adalah menolong konseli untuk dapat berubah dalam cara berpikir dan atau dalam tindakan mereka sehari-harinya sehingga terhindar dari konsekuensi. Nah, selanjutnya itu pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan berbeda, yaitu supportive listening, memberi konseli perasaan dipahami dan diafirmasi, mengelola situasi bermasalah, problem management, mengubah keterampilan buruk konseli yang menciptakan masalah bagi konseli, dan mewujudkan perubahan falsafah hidup. Nah, tentunya kelima tujuan keterampilan konseling ini diselenggarakan oleh konselor dalam media komunikasi, baik melalui bahasa virtual dalam wujud penyampaian kalimat dan kata-kata ataupun melalui isyarat tubuh atau bahasa nonverbal. Nah, kedua jenis keterampilan komunikasi ini mendasari hampir keseluruhan penggunaan keterampilan konseling. Nah, itu tadilah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Dan sekian dan terima kasih. Bye bye.